الآخر النواصب. من هم النواصب؟ الذين ناصبوا الإمام علي وآل البيت العداء، وخلت قلوبهم عن نور محبة أهل البيت، والقلب إن خلا عن نور محبة أهل البيت أظلم. لا يحبنا آل البيت إلا مؤمن تقي، ولا يبغضنا إلا منافق شقي، كما جاء في الحديث. في الحديث الآخر الصحيح الذي رواه الترمذي وغيره: أحب الله لما يغدوكم به من نعمه، وأحبوني لحب الله، وأحبوا آل بيتي لحبي. Suatu waktu ketika datuknya para habaib, ya, Al-Habib Ahmad bin Isa, Sayyidina Ahmad bin Isa Al-Muhajir, yang hijrah pertama kali dari Baghdad menuju ke Tarim, ke Hadramut, ya. Nah, pada waktu itu dia itu diragukan sebagai keturunan Nabi, karena dia itu mengaku sebagai keturunan Nabi. Dia itu sempat diragukan. Maka kemudian dia perintahkan Sayyidina Ubaidillah, putranya Sayyidina Ahmad, untuk melaksanakan haji bersama mereka, bersama rombongan dari Yaman untuk berangkat haji bersama-sama. Sesampainya di Mekah, setelah sekian lama, mereka semua di dunia berkumpul, ya, di Mekah untuk melaksanakan tawaf, apakah itu tawaf ifadah, tawaf wada, atau tawaf. Waktu itu beliau itu sengaja naik ke atas Hijr Ismail. Jadi Hijr Ismail itu yang di dekatnya Ka'bah itu, ya, yang biasanya taruh suatu barang yang hilang itu taruh di atasnya dan sebagainya. Itu Hijr Ismail tuh. Dia naik ke atas sana. Kemudian dia mengatakan, "Ya ahla Baghdad, wahai orang di Baghdad, tahukah kalian siapa aku?" Maka kemudian mereka berteriak, "Siapa yang tidak tahu kamu? Kamu adalah Ubaidillah bin Ahmad Muhajir, bin Isa, bin Nagib, bin terus-terus sampai kepada Nabi Muhammad SAW." Maka disinilah kemudian dicatat pada waktu itu kesaksian dan pengakuan daripada mereka yang tahu dengan silsilah pada Sayyidina Ubaidillah itu sebanyak 200 catatan, dan itu terjaga sampai sekarang itu. Nah, dan catatan itulah yang terus terjaga dan dijaga oleh para habaib ini supaya terus keturunan itu. Kita mulai dari yang pertama, fitnah abtar. Di dalam tafsir-tafsir klasik diceritakan bahwa seorang kafir yang bernama Al-As ibn Wa'il menghina Nabi alaihi salatu wassalam dengan sebutan abtar. Kenapa Nabi dihina dengan sebutan abtar? Sebab ketiga putra Nabi, itu pertama Qasim, kemudian Abdullah ini namanya juga Tayyib atau Tahir, dan yang ketiga adalah Ibrahim. Semuanya wafat ketika masih kecil, sehingga Nabi tidak punya penerus keturunan, karena anak laki-lakinya meninggal semua. Yang ada anak-anak perempuan. Di tengah bangsa Arab, kalau orang tidak punya penerus keturunan, itu disebut abtar. Artinya terputus dari keturunan. Akhirnya si kafir ini, Al-As bin Wa'il, menghina Nabi. Nah, di mana-mana beliau menyatakan Muhammad abtar kepada Nabi. Dengan turunnya surat Al-Kautsar, Allah menyatakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, "Inna a'tainakal kautsar." Sesungguhnya kami berikan kepada engkau ya Muhammad Al-Kautsar. Al-Imam Fakhrur Razi di dalam kitab tafsirnya menyebutkan ada 15 tafsir untuk Al-Kautsar. Satu, Al-Kautsar itu nama nahrun fil jannah, nama sungai di sorga. Kemudian Haud, itu Al-Kautsar itu adalah nama taman di sorga yang mengalir sungai di bawahnya.
Yang ketiga, auladun Nabi, yaitu anak cucu Nabi alaihi salatu wassalam. Yang keempat, ulamaul ummah. Yang kelima, an-nubuwah. Dan seterusnya. Ada 15 tafsir untuk Al-Kautsar. Nah, jadi kalau kita mau teruskan, yang keenam Al-Kautsar disebut Al-Quran. Yang ketujuh Al-Islam. Yang kedelapan Al-Atba wal Asya, yaitu pengikut. Kemudian yang kesembilan Al-Fadail, yaitu keutamaan-keutamaan. Kemudian yang ke-10 Rif'atul Zikir, yaitu penyebutan Nabi itu ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-11 Al-Ilm, ilmu. Yang ke-12 Al-Khuluqul Hasan, akhlak yang baik. Yang ke-13 As-Safa'ah, yaitu syafaat Nabi. Yang ke-14 Suratul Kautsar itu sendiri. Dan yang ke-15 adalah Jami' ni'amillah. Semua nikmat yang Allah anugerahkan, karuniakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada 15 tafsir untuk Al-Kautsar. Cuma yang menarik, dari seluruh 15 tafsir ini, yang berkaitan erat dengan sababun nuzulnya yang mana? Auladun Nabi. Karena berkaitan erat dengan sababun nuzul. Kalau mau diartikan dengan arti yang terakhir, jami' ni'amillah, silakan saja. Berarti auladun Nabi masuk di dalamnya. Tapi kalau dikaitkan dengan sababun nuzul, maka tidak ada seorang ulama tafsir pun yang menolak bahwa Al-Kautsar mencakup auladun Nabi, anak dan keturunan Nabi. Jadi di sini ada janji dari Allah, kami akan berikan ke Al-Kautsar keturunan yang tidak putus, keturunan yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar. Karena itu salatlah untuk Tuhanmu dan berkorban. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya yang membencimu itu As bin Wa'il dan kelompoknya yang benci Nabi, menghina Nabi, mengatakan Nabi abtar. Sesungguhnya huwal abtar, dialah yang terputus daripada keturunannya. Jelas. Nah, sekarang mari kita lihat soal Fatimah Zahra. An-Nabi alaihi salatu wassalam sebagai seorang nabi, saudara, sudah diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa keturunannya hanya akan datang dari Fatimah Zahra. Oleh karenanya Nabi menyampaikan kepada umatnya lewat hadis-hadisnya. Jadi hadis ini muncul setelah surat Al-Kautsar. Jadi setelah ada jaminan dari Allah Nabi punya keturunan, Nabi menjelaskan kepada umatnya. Karena fungsi Nabi litubayyina linnasi manuzila ilaihim, untuk kau jelaskan ya Muhammad kepada umat manusia tentang apa yang telah diturunkan kepada mereka. Jadi kalau Allah menyatakan Nabi pasti punya keturunan, tugas Nabi menjelaskan keturunannya dari mana. Kan Nabi nggak punya anak laki. Ada anak laki kan sudah meninggal sejak kecil. Dari mana keturunannya? Nah, Nabi menyampaikan dalam beberapa riwayat, antara lain Nabi bersabda, kullu bani Adam yantamuna ila asabatin illa waladi Fatimah fa ana waliyuhum wa ana asabatuhuma. Jadi fa ana waliyuhuma, bukan waliyuhum. Jadi Nabi mengatakan setiap anak keturunan Adam itu nasabnya nyambung kepada asobah mereka, garis lelaki, illa waladi Fatimah, kecuali anak Fatimah. Fa ana waliyuhuma, dan aku adalah wali mereka berdua, Al-Hasan wal Husain, atau waliyuhum, wali daripada mereka, wa ana asabatuhum, dan aku adalah asobah mereka. Nabi yang mengatakan, aku wali mereka dan aku garis asobah mereka. Kemudian hadis yang lain, likulli bani ummin asobatun illa ibnai Fatimah. Setiap anak dari seorang ibu ada asobah dari garis bapaknya, illa kedua putra Fatimah, fa ana waliyuhuma wa asabatuhuma. Aku adalah wali mereka berdua dan aku adalah asabah mereka. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, innallaha ja'ala dzurriyyata kulli nabiyyin min sulbih. Sesungguhnya Allah menjadikan keturunan setiap nabi dari sulbinya sendiri. Wa ja'ala dzurriyyati fi sulbi hadza. Sedangkan keturunanku itu dijadikan oleh Allah di sulbi orang ini. Siapa yang ditunjuk oleh Nabi?
wa asara ila Ali. Nabi menunjuk kepada Sayyidina Ali ibn Abi Thalib, saudara. Kemudian di hadis yang lain Nabi mengatakan, kullu sababin wa nasabin yanqati'u yaumal qiyamah, ma khala sababi wa nasabi. Wa kullu bani unsa asabatuhum li abihim, ma khala waladi Fatimah fa inni abuhum wa asabatuhum. Jadi Nabi mengatakan dalam hadis ini, setiap hubungan dan setiap nasab akan terputus hari kiamat, kecuali hubunganku dan nasabku. Setiap keturunan seorang wanita, asabatuhum li abihim, bahwa garis asabahnya itu ikut kepada ayah mereka. Ma khala waladi Fatimah, kecuali yaitu daripada putra Fatimah. Fa inni abuhum, aku ayah mereka. Wa asabatuhum, dan aku garis asabah mereka. Ini hadis seperti ini banyak sekali yang Nabi memberikan jaminan bahwa turunan Fatimah Zahra adalah keturunan Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira jelas tidak? Oleh karenanya Ahlus Sunnah wal Jamaah qatibatan, seluruh ulama Ahlus Sunnah sejak dulu sampai sekarang sepakat bahwa keturunan Fatimah Zahra itulah zuriyatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada ulama Ahlus Sunnah berbeda, saudara. Jadi kalau zaman sekarang mulai ada yang kritik, saudara, kan Fatimah anak perempuan, kan Nabi anak lakinya kan meninggal di waktu kecil. Ini menunjukkan yang bersangkutan bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena tidak ada Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menolak ini. Sepakat semua Ahlus Sunnah dan ulama kalangan manapun, baik yang habaib maupun yang non habaib, saudara. Tidak ada perbedaan bahwa mereka sepakat keturunan Fatimah adalah keturunan Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan mari kita lihat Sayyidina Umar. Diceritakan qala Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, lama tazawwaja Ummu Kulthum ibnatu Fatimah. Tatkala Sayyidina Umar yaitu kawin dengan Ummu Kulthum putrinya Fatimah. Apa beliau katakan kepada para sahabat? Ala tuhannuni, apakah kau tidak memberikan tahniah kepadaku? Artinya kenapa kalian tidak berikan ucapan selamat kepadaku? Tahukah kalian, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar sendiri bahwa Nabi bersabda, yanqati'u yaumal qiyamah kullu sababin wa nasabin illa sababi wa nasabi. Putus semua hubungan dan nasab di hari kiamat kecuali hubunganku dan nasabku. Jadi Sayyidina Umar mengatakan kepada para sahabat, sudah sepatutnya kalian memberikan selamat kepadaku. Aku mengawini putri Fatimah. Aku menjalin hubungan yang tidak akan pernah putus sampai hari kiamat, sebagaimana disabdakan oleh Nabi. Jadi artinya di sini, saudara, kita lihat bahwa Sayyidina Umar ibn Khattab di hadapan para sahabat mengakui bahwa anak Fatimah adalah keturunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya para sahabat Nabi, tabi'in, sampai semua ulama Ahlus Sunnah tidak berbeda pendapat bahwa keturunan Fatimah Zahra radhiyallahu taala anha adalah keturunan Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini jelas? Baik, sekarang yang ketiga. Ada berita katanya keturunan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain sudah terbunuh semua di padang Karbala. Ini satu kebohongan. Kita boleh buka semua kitab tarikh. Dari mulai kita buka tarikh Tabari, kemudian kita buka tarikh Ibn Katsir, kemudian buka lagi tarikh Ibn Athir, kemudian buka lagi tarikhnya Ibn Khaldun, kemudian buka lagi tarikh Dahabi. Buka semua kitab tarikh yang berjilid-jilid, semua sepakat bahwa di padang Karbala ada beberapa putra Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain yang tidak terbantai. Yang tidak terbantai umumnya yaitu yang masih kanak-kanak, mereka tidak terbunuh. Adapun anak-anak Sayyidina Husain, ketika itu saudara, yang kanak-kanak bahkan bayi ada yang terbunuh. Tapi ada satu putranya yang ketika itu usianya diperkirakan antara 17 sampai 18 tahun, yaitu yang ketika itu sedang sakit. Allah takdirkan dia sakit, tidak ikut bertempur di medan perang,
hanya dirawat oleh bibinya di dalam kemah dan dia selamat daripada pembunuhan. Saudara, nah tercatat dalam sejarah bahwa Sayyidina Hasan punya 11 putra dan 1 putri. Lihat nama-namanya. Nama putra-putri Sayyidina Hasan, yaitu pertama Abdullah, kedua Qasim, ketiga Al-Hasan Al-Musanna, keempat Zaid, kelima Umar, keenam Abdullah, ketujuh Abdurrahman, kedelapan Ahmad, kesembilan Ismail, kesepuluh Husain, dan ke-11 Agil, serta yang ke-12 adalah Ummu Hasan. Nah, tolong dicatat di sini, saudara, bahwa di sini kita lihat putra daripada Sayyidina Hasan dan putrinya dari 12 ini dicatat dalam sejarah yang nomor 3, yaitu Al-Hasan Al-Musanna. Itulah yang melanjutkan keturunan Sayyidina Hasan yang keturunannya sampai hari ini bertebaran di seluruh dunia. Kemudian Sayyidina Husain itu memiliki 6 putra dan 3 putri. Kita lihat nama-nama anaknya. Ada Muhammad, ada Ja'far, ada Abdullah, ada Ali Al-Akbar, ada Ali Al-Awsat, ada Ali Al-Asghar, ada Zainab, ada Sukainah, ada Fatimah. Saudara, dari semua ini yang meneruskan keturunan buat Sayyidina Husain adalah yang nomor 5, yaitu Ali Al-Awsat, yang dikenal dengan nama Ali Zainul Abidin, yang dijuluki As-Sajjad. Nah, jadi sekali lagi, tidak ada perbedaan di antara para ahli sejarah bahwa Sayyidina Husain dan Sayyidina Hasan, penerus keturunannya, tidak terbunuh di padang Karbala, saudara. Jadi kalau ada yang ngotot terbunuh di padang Karbala, hat burhanakum in kuntum shadiqin. Suruh tunjukkan dari kitab mana yang mengatakan Sayyidina Husain anaknya semua terbunuh di padang Karbala, Sayyidina Hasan anaknya semua terbunuh di padang Karbala. Tunjukkan kitab. Jangan cuma dari otak dia, dari hawa nafsu dia. Tunjukkan kitab tarikh yang mana, kitab sejarah yang mana. Mereka tidak akan temukan, ya kawan. Karena seluruh ahli sejarah sepakat bahwa turunan Sayyidina Hasan dan Husain tidak semua terbunuh di padang Karbala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Imam Muhammad Al-Baqir dan Imam As-Sadiq ini disebut-sebut sebagai Ahlul Bait, sebagai keturunan Nabi. Saudara, siapa ulama yang memberi kesaksian tentang hal tersebut? Salah satunya adalah imam ahli tafsir besar, yaitu Al-Imam Fakhrur Razi, Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsir beliau, saudara, juz ke-16 halaman 125, beliau mengatakan wal qaulu tsalits al-kautsar auladuh, yaitu pendapat yang ketiga tentang tafsir al-kautsar, bahwa al-kautsar yang dimaksud adalah anak keturunannya. Qalu, para ulama mengatakan kelompok yang ketiga ini, li'anna hadhihi surah, karena surat ini innama nazalat, sesungguhnya diturunkan atau turun, raddan, sebagai bentuk rad, alaman abahu alaihi salam, yaitu kepada mereka yang telah menghina Nabi bi adamil aulad, karena Nabi tidak punya keturunan. Fal makna, maka makna ayat ini annahu, bahwa Allah yu'tihi, akan memberikan kepada Nabi nasalan, keturunan. Nah, yang menarik, setelah itu Imam Fakhrur Razi mengatakan apa? Summa, kemudian al-alamu mumtari'un minhum, alam ini semua, seluruh dunia, seluruh bumi dipenuhi oleh keturunan Nabi. Walam yabqa min Bani Umayyah fid dunya ahad, dan tidak ada seorang pun dari keturunan Bani Umayyah yang tersisa saat ini di dunia. Dia katakan Bani Umayyah yang punya kekuasaan, yang punya kebesaran, yang punya harta benda, saudara, yang menjadi khalifah secara turun-menurun, ternyata saat ini tidak ada keturunannya. Sementara keluarga Nabi, saudara, yang dikejar-kejar, yang dibunuh, yang dihabisi, yang diperangi, yang diracun, saudara, yang dipenggal kepalanya, terus dikejar-kejar, tetap terus berkembang sampai memenuhi dunia. Nah, kemudian apalagi dikatakan oleh Imam Fakhrur Razi? Suma ananzur, kemudian lihat
kam kana fihim minal akabir minal ulama. Berapa banyak di tengah-tengah mereka para keturunan Nabi lahir ulama-ulama besar, kal bagir was-sadiq wal kadzim war ridha alaihi wassalam wa nafsu zakiyah wa amsalihim. Nah, jadi artinya di sini disebutkan di antaranya siapa? Al-Bagir, As-Sadiq, Al-Kadzib, Ar-Ridha. Artinya Imam Fakhr Razi dalam kitab tafsirnya mengakui bahwa Imam Bagir, Imam Shadiq, saudara, itu mereka semua adalah ulama-ulama besar dari kalangan Ahlul Bait. Bahkan Imam Shadiq, saudara, ini adalah sahabat Abu Hanifah, dan Imam Bagir guru Abu Hanifah. Jadi Abu Hanifah pernah berguru kepada Imam Bagir, Imam Abu Hanifah bersahabat dengan Imam Shadiq, dan Imam Abu Hanifah memuji Imam Muhammad al-Bagir, memuji Imam Ja'far Shadiq, saudara. Artinya ada pengakuan Imam Abu Hanifah itu ulama salaf. Beliau mengakui dan beliau memuji, yaitu kedudukan daripada kedua imam ini. Karena Imam Abu Hanifah mengalami kedua imam ini, saudara. Beliau bersahabat dengan Imam Shadiq, dan beliau sama-sama duduk di majelis daripada Imam Muhammad al-Bagir. Nah, jadi kita lihat kesaksian Imam Abu Hanifah cukup buat kita. Imam Ali Al-Uraidi, ini yang perlu referensi panjang, saudara. Ini betul-betul imam putra daripada Imam Ja'far As-Sadiq, saudara. Nah, di mana kita bisa dapatkan? Perhatikan. 1. Rawa anhu Ahmad. Ternyata Imam Ahmad meriwayatkan hadis dari Imam Ali Uraidi fi musnadihi, yaitu di dalam kitab musnadnya, saudara, juz 1 halaman 77 hadis ke-576, dan juz 2 halaman 693 hadis ke-1185. Jadi Imam Ahmad menyebutkan an Ali, saudara, Al-Uraidi ini disebutkan an Ali an Ja'far, an Ali an Ja'far, yaitu an Abi. Jadi Imam Ahmad menceritakan sebuah hadis yang beliau dapat dari Imam Ali Uraidi, dari ayahnya Ja'far Shadiq, dari ayahnya Muhammad al-Bagir. Kesaksian apa lagi, saudara, yang lebih tinggi daripada kesaksian, yaitu ulama hadis di dalam periwayatan hadis, saudara. Jadi kalau dalam periwayatan hadis, kesaksian yang paling tinggi adalah kesaksian ulama hadis, saudara. Nah, kemudian lihat yang kedua. Ternyata yang menarik, rawaanul Bukhari. Saudara, Imam Bukhari ikut meriwayatkan. Imam Ali Al-Uraidi ini wafat tahun 251 Hijriah. Imam Ahmad wafat tahun 241 Hijriah. Artinya Imam Ahmad dan Imam Ali Uraidi ini sejaman, saudara. Ketemu. Makanya tidak heran kalau Imam Ahmad mendapatkan hadis dari Imam Ali Uraidi. Imam Bukhari, saudara, Imam Bukhari ini meriwayatkan dari gurunya, gurunya dapat dari Imam Ali Uraidi. Disebutkan, dalam mana disebutkan? Fi Tarikhis Shaghir. Di dalam kitab Tarikhis Shaghir, Imam Bukhari juz 1, halaman 210 dan halaman 279, Imam Bukhari menyebut nama Imam Ali Uraidi lengkap dengan nasabnya. Artinya Ali bin Ja'far bin Muhammad bin Ali, saudara, Ibnul Husain As-Siddiq. Nah, kemudian yang ketiga, rawa anhu Tirmidzi. Ternyata Imam Tirmidzi juga meriwayatkan dalam kitab Jami'-nya. Ini sumber Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada di juz 5 halaman 641 hadis ke-3733. Begitu juga Imamul Bazzar juga meriwayatkan dari beliau. Saudara, dalam kitab Musnadnya juz ke-7 atau jilid ke-7, kemudian halaman 262, hadis ke-2842. Kemudian yang kelima, yang meriwayatkan juga, saudara, Muhammad bin Ahmad bin Hamad Ad-Dulani. Nah, ini seorang ulama hadis yang wafat tahun 310 Hijriah. Di dalam kitab Fituriyatut Tahirah, yaitu halaman 74 hadis ke-121, lengkap. Bukan hanya disebut nama dan nasab, tapi juga disebutkan yaitu nubzah daripada riwayat hidupnya. Kemudian Ibn Khuzaimah dalam kitab Sahihnya juz 2 halaman 61 hadis ke-920 juga menyebut nama Imam Ali Uraidi. Begitu juga Al-Imam At-Tabrani di dalam Al-Mu'jamus Shaghir
juz 2 halaman 163, hadis ke-960 juga menyebut nama Imam Ali Uraidi. Ke-8 yaitu Abu Syekh Al-Ansari di dalam kitab Tabaqatul Muhadditsin memasukkan Imam Ali Uraidi termasuk sebagai salah seorang muhaddits di juz ke-4 halaman 80 hadis ke-555. Yang ke-9 bahkan Al-Imamul Hakim juga menyebut namanya dalam kitab Mustadrak juz ke-3 halaman 188 hadis ke-4802. Begitu juga Abu Nuaim dalam kitab Hilyatul Awliya juz ke-3 halaman 199 dan Al-Imamul Baihaqi di dalam kitab As-Sunanul Kubra juz 7 halaman 41 hadis ke-13064. Begitu juga Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Tarikh Baghdad bercerita tentang Imam Ali Uraidi juz ke-13 halaman 287 nomor ke-7255. Begitu juga Ibnu Asakir dalam kitab Tarikh Dimshq ternyata menyebut juga namanya di juz ketiga halaman 337 sampai 339. Dan tidak ketinggalan Muhammad Al-Maqdisi yaitu dalam kitab Fil Ahaditsil Mukhtara juz kedua halaman 43 dan 45. Mereka semua menyebutkan nama Al-Imam Ali Al-Uraidi di dalam kitab-kitab mereka. Sebagaimana orang banyak tertipu dengan ilmu, dengan amal ibadah, juga banyak tertipu dengan nasab dan keturunan. Nasab keturunan Nabi memang harus kita agungkan dan kita cintai. Dan ambil kabar, tiap orang yang membenci keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dosanya besar. Man mata mubghidan li ahli baitihi hasyarahu Allahu ma'al yahud wa in taqatta'a fil ibadati iraban iraba. Orang yang matinya membenci keluargaku akan dikumpulkan di hari kiamat bersama orang-orang Yahudi walaupun dia beribadah sampai terpotong-potong badannya. Kita wajib mencintai Ahlul Bait, tetapi Ahlul Bait pun keluarga Rasulullah harus sadar bahwasanya dia akan dituntut pertanggungjawaban oleh Allah atas nasab yang mulia yang Allah titipkan kepada dirinya sebagai amanat.